Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman? Hari Jumat yang berkah ini dalam momentum ulang tahun 75 tahun Palang Merah Indonesia. Kali ini saya live talk physical distancing dari kantor unit donor darah PMI Kota Makassar di Jalan Kandea. Saya bersama ibu dokter yang cantik ini, walaupun ketutup masker wajahnya, tetapi tetap beliau akan memberikan banyak hal, banyak inspirasi terkait dengan 75 tahun PMI. Selamat ulang tahun ke-75, dokter. Makasih Bung Erik. Pencapaian-pencapaian seperti apa sih yang PMI Kota Makassar sudah lakukan di momentum 75 tahun PMI? Ya, tanggal 17 September sebagai hari lahirnya PMI di Indonesia, jadi sudah 75 tahun PMI berkiprah dalam hal urusan-urusan kemanusiaan di Indonesia. Nah, tentu saja banyak hal yang telah dilakukan. Ya, kalau 75 tahun kan sudah cukup matang ya. Iya. Dan pencapaian-pencapaian dalam hal urusan kemanusiaan, saya kira cukup banyak hal yang telah dilakukan oleh PMI, baik dalam urusan pada saat kondisi negara aman atau kondisi ataupun pada saat kondisi-kondisi ada bencana atau hal-hal yang lain. Gitu ya. Yang pastinya PMI tidak hanya mengurusi darah tetapi kemanusiaan. Seperti itu dokter ya. Ya, betul. Dokter, mungkin bisa kita lihat sirong lagi supaya lihat ke kamera. Nah, dokter, 75 tahun PMI ini khusus untuk Kota Makassar sendiri, untuk jumlah pendonor darah kita dari tahun ke tahun peningkatannya itu berapa persen, dok? Dan sampai dengan 2020 ini di masa pandemi ini, apakah ada peningkatan yang cukup signifikan atau malah berkurang untuk pendonor darah sukarela kita? Ya, pendonor darah sukarela dari tahun ke tahun pasti meningkat. Kenapa? Karena ada beberapa PMR, adik-adik PMR yang sebelumnya tidak cukup umur untuk menjadi donor, ya tentu saja masuk usia yang diperbolehkan untuk menjadi donor. Dan banyak masyarakat yang merupakan pemula untuk melakukan donasi. Tapi di zaman pandemi ini emang pendonor kita mungkin masih was-was, ragu, dan banyak hal yang dipikirkan sehingga kenyataannya stok kita itu tidak bagus ya, yang mungkin menurun ya sampai 50% lebih menurun kita punya stok dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya di bulan-bulan misalnya bulan September. Ya. Menurun ya. Menurun. Usaha-usaha untuk meningkatkan kembali masyarakat. Ya, tapi alhamdulillah bahwa ada beberapa stakeholder atau institusi yang masih tetap semangat untuk mendukung PMI dalam ketersediaan darah ya. Jadi masih ada institusi-institusi walaupun dengan persyaratan yang kadang-kadang disampaikan, padahal di PMI di UTD sejak masuk pandemi itu telah dilakukan ketentuan-ketentuan prosedur standar yang juga untuk menghindari donor-donor yang mungkin OTG ya dulu istilahnya ya, atau boleh jadi positif. Jadi ada standar yang kita lakukan sehingga bisa meminimalisir atau malah tidak ada pendonor yang positif. Ya, seperti itu ya. Jadi alhamdulillah selama dalam masa pandemi ini tidak ada ditemukan kasus itu ya, dokter ya. Oke, apakah ini juga karena faktor canggihnya alat kita ataupun mungkin screening yang lebih ketat, dokter? Jadi sebenarnya kita screeningnya lebih jadi assessment ya, assessment pendonor itu memang yang sebelumnya cuma ada satu inform consent yang dibuat. Selama pandemi ini ada 2 formulir yang harus diisi, karena satu untuk assessment jangan sampai
pendonor ini potensi terpapar Iya. dengan kasus-kasus COVID yang ada di masyarakat. Oke. Nah dok, sejauh mana tingkat turunnya kepercayaan masyarakat untuk masa pandemi ini pergi berdonor atau datang ke PMI, dan juga bagaimana Dokter Sukma melihat bahwa benar-benar untuk darah kita ini free dari virus COVID-19? Ya, jadi kita tidak menjamin ya, Pri, karena tapi kita berharap darah yang didonasikan oleh para pendonor itu tidak mengandung COVID. Ya, kita berharap seperti itu. Kemudian seberapa banyak menurun? Ya sebenarnya kalau saya melihatnya donor darah sukarela yang ada di masyarakat, sebagian besar tetap optimis untuk tetap menjadi donor rutin. Ya. Contohnya Bung Erik kan tetap datang sesuai jadwal yang telah disampaikan oleh UTD, tetap datang di tengah-tengah pandemi. Selama pandemi sudah berapa kali Bung Erik? Selalu sesuai jadwal, mungkin itu dia kan. Sudah 2 kali 3 kali. Nah itu selama 5 bulan lebih ini Bung Erik saja sudah sekian kali ya sesuai jadwal. Iya, sesuai jadwal. Jadi, sebagian donor darah sukarela kita itu seperti itu ya. Yang menurun adalah institusi-institusi, karena memang ya banyak hal yang dipertimbangkan. Kalau kan ini mungkin efek physical distancing kan, tidak boleh rame-rame. Iya seperti ini lah. Jadi yang menurun itu adalah donor-donor institusi. Tapi alhamdulillah ada beberapa institusi yang setelah paham bahwa kita tetap mengutamakan keselamatan donor, akhirnya institusi-institusi tersebut mau melakukan donor rutin yang selama ini mereka lakukan. Ada beberapa institusi yang seperti itu. Baik, luar biasa. Kita berharap institusi tidak berhenti ya, betul, untuk menggelar yang namanya donor darah. Tetapi dokter, donor darah yang benar-benar dilaksanakan itu harus koordinasi dengan PMI, jangan yang lain ya. Karena itu data-datanya tidak terintegrasi ya. Ya kan? No comment kalian itu ya. Saya berapa kali mengalaminya masalahnya dokter, berdonor darah di tempat lain begitu. Saya tidak sebutin tempatnya, tetapi pastinya tidak terintegrasi datanya sebanyak 10 kali loh saya di luar daripada PMI. Apa upaya untuk itu dong, dokter? Ya, kita ketahui bahwa semua pendonor dimanapun orang mendonor ya sebenarnya tujuannya sama. Ya. Kalau saya melihatnya tujuannya sama. Tapi di lain pihak memang untuk tertib administrasi ada hal-hal yang tidak barengan begitu ya. Ya itu urusannya lain, seperti itu. Gitu ya. Iya. Tapi yang pastinya harus ada logo PMI-nya kalau mau donor darah, jangan logo-logo yang lain begitu. Baik, dokter, mungkin kita bisa reminder lagi manfaat terbesar donor darah atau rutin berdonor darah. Ini bagi masyarakat kita yang takut jarum. Masyarakat kita juga banyak yang kadang-kadang katanya trauma dengan darah begitu. Oh itu Silakan lain. dokter. Kalau trauma dengan darah ya jangan, karena fobi itu kadang-kadang tidak dibuat-buat ya. Ada yang begitu juga? Iya, trauma terhadap tetesan darah itu sebenarnya bukan dibuat-buat, tapi memang bawaannya orang tersebut, dan pada saat dia melihat darah boleh jadi sampai pingsan ya, jangan. Ada begitu dong? Ada. Jadi itu benar-benar harus menghindarkan diri dari donor darah dong? Atau Bukan. melihat darah? Memang dia tidak bisa lihat darah, bukan tidak boleh, tidak bisa. Tidak bisa menonton donor? Ya, kasihan, iya kan, tapi ya itu kan angkanya kecil di masyarakat. Tapi di lain pihak manfaat donor darah, saya kira Bung Erik sudah tahu bahwa yang pertama ngecek kesehatan rutin sesuai jadwal ya, 2 bulan sekali kalau donor rutin. Bisa mengecek kesehatannya, kemudian bisa juga mengetahui bahwa kalau bisa donor berikutnya berarti kondisi pada saat mendonor yang lalu itu sehat dari 4 penyakit yang diperiksa pada saat sesudah
mendonor. Jadi kantong darah itu kan diperiksa HIV-nya, HIV, periksa hepatitis hepatitis B-nya, B-nya, hepatitis C-nya, hepatitis C, kemudian sipilis. Jadi kalau bisa rutin berarti sehat dong dari 4 penyakit itu. Oh gitu ya, alhamdulillah ya. Dilihat, kan dicek kesehatannya secara sederhana, tensi diperiksa, kadar hemoglobinnya, ya seperti itu, dan banyak manfaat-manfaat lain yang jelas. Mungkin secara psikologis pasti bermanfaat karena ya kalau sudah memberi sesuatu kepada orang lain walaupun kita tidak tahu siapa yang diberikan, pasti ada rasa puas kan secara psikologis, seperti itu ya. Itu manfaat yang mungkin orang-orang tertentu, orang-orang yang mendonor itu sendiri yang bisa merasakan. Betul, itulah juga yang saya rasakan yang tidak diungkapkan, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, dokter. Dokter, usia orang berdonor darah itu sampai umur berapa? Ya biasanya sampai 60 yang direkomendasikan. 60 rekomendasikan. Di atasnya nggak bisa lagi. Tapi ada beberapa donor sukarela kita yang di atas 60 sepanjang dia masih fit, ya dia masih dalam kondisi kesehatan yang optimal, masih bisa. Amin. Ya, semoga saya juga bisa lebih ya, 60 tahun ya. Dokter ya, amin ya. Iya. Baik, dokter, sebagai kepala unit donor darah PMI Makassar, ini tantangannya juga. Dokter sudah berapa tahun sih di sini? Ya jangan ditanya lagi. Ya, puluhan tahun ya? Tidak. Saya sudah ya beberapa. 10 tahun ya? Belum ya? Belum ya. Tapi yang pastinya ini termasuk tugas ya, yang cukup bagian dari pengabdian saya sesudah ASN. Itu ya. Ya. Itulah hebatnya Ibu Dokter Sukmawati ya. Bu Dokter, kedua dari terakhir, kalau bicara tentang alat pengolahan darah kita, apakah benar-benar ini sudah memakai alat yang paling canggih begitu agar pemilihan-pemilihannya itu bisa steril? Bisa dibilang canggih, mungkin di luar masih ada yang lebih canggih ya. Tapi perlu mungkin saya sampaikan bahwa UTD PMI Makassar merupakan salah satu UTD yang telah mendapatkan sertifikasi dari Badan POM ya, dari 15 UTD yang ada di Indonesia yang sudah tersertifikat. Karena mungkin saya sampaikan bahwa unit transfusi darah di Indonesia ada 400-an ya, 200 lebih milik PMI, 200 lebih milik pemerintah. Tapi yang mendapatkan sertifikasi Badan POM baru 15. Ya, termasuk UTD PMI Makassar. Dan alhamdulillah itu sudah sesuai dengan standar namanya Good Manufacturing Product. Good Manufacturing Product. Ya. Dokter, kita boleh lihat dari luar nggak di dalam, melihat bagaimana itu proses darah setelah? Pasti tidak bisa. Iya, nggak bisa masuk, tapi paling tidak bisa dilihat dari luar aja, bisa nggak? Kita bisa ini nggak? Nggak usah. Nggak usah lah. Nggak usah ya? Iya. Itu masih dalam, nggak, maksudnya pengen lihat aja dok, supaya teman-teman lihat. Kita selalu di apa ya, auditnya oleh Badan POM. Iya. Ya. Jadi seperti itu. Yang jelas kita sesuai standar yang dikeluarkan oleh Badan POM. Gitu ya. Ya. Oke, yang pasti. Tadi saya ikut meeting khusus untuk bagaimana kepesertaan UTD PMI Makassar untuk menjadi penyedia plasma konvalesen sebagai tambahan pengobatan di pasien-pasien COVID-19. Mantap. Yang terakhir, Ibu Dokter Sukma, kalau Pak JK datang ke sini pernah ngobrol langsung nggak sama beliau sebagai Ketua PMI Pusat? Ya, Pak Ketua PMI Pusat itu beliau berkunjung ke sini pada saat kita baru-baru aja dibuka ke sini. Ngobrol sama beliau. Ya, namanya juga orang penting, biasanya kita ngobrol sambil jalan kan, ditanya-tanya. Beliau tanya apa? Ya, kok bisa sebenarnya tanyanya yang biasa-biasa aja sih. Biasa kayak seperti orang tua dan gitu. yang dibina.
yang pastinya mengontrol dengan baik ya, mengecek ya. Ada pesan-pesan tertentu. Pesan ini tertentu. yang ini kan, ini kan ya seperti itu. Kalau ada yang Baik. belum pas betul, ya tolong ini ya Bu ya, yang pasti. Oke. Siap. Mantap, luar biasa Ibu Dr. Sukma. Terakhir aja kan untuk masyarakat di momentum 75 tahun PMI. Ya, kepada masyarakat terima kasih yang telah mengucapkan ucapan selamatnya kepada PMI khususnya dan kepada kami di UTD. Jangan lupa untuk mendukung terus PMI menjadi mitra pemerintah dalam urusan kemanusiaan. Ya. Seperti itu ya. Ya. Jangan berhenti untuk berbuat baik. Ya. Karena donor darah itu adalah lifestyle, gaya hidup yang cukup sehat, yang sangat sehat. Baik, Ibu Dr. Sukmawati, beliau merupakan Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Makassar, sudah bersama saya untuk Live Talk Physical Distancing. Terima kasih. Saya sebagai pendonor darah sukarela PMI, kalau terhitung itu sudah 63 kali, tetapi karena datanya harus benar-benar itu tadi, jangan pernah donor darah di tempat lain selain ada logo PMI-nya seperti itu yang di atas ya. Oke, jadi tanya dulu kalau mau donor ini PMI ya atau enggak. Kalau bukan PMI jangan donor darah seperti itu ya. Karena datanya tidak terintegrasi gitu ya Ibu Dokter ya, dan cukup merugikan kita sebagai pendonor darah sukarela. Saya Rik Alamsyah dari kantor unit donor darah PMI Kota Makassar bersama Ibu Sukmawati, Ibu Dr. Sukmawati, Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Makassar. Terima kasih yang sudah menyaksikan Live Talk Physical Distancing saya sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.